Rasulullah SAW telah menyampaikan secara lisan, perintah ya, bukan hanya sekedar anjuran, tapi pakai lafadz redaksi perintah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri juga berziarah kubur, melakukan secara amaliyah itu melakukan berziarah kepada orang tua beliau, berziarah kepada para sahabat, ya kan? Kemudian para sahabat juga melakukannya, generasi setelah tabi'in dan seterusnya juga melakukannya, ya. Terus bagaimana kemudian ada sebagian kita yang tidak melakukan itu dengan alasan tidak ada manfaatnya, katanya itu nggak perlu ziarah kubur, berdoa kan bisa dari rumah. Nah ini menyalahi. Kalau memang bisa dari rumah, kenapa Nabi kemudian menyuruh kita ziarah kubur? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kubur, baik kepada kuburan orang tua ataupun kepada guru ataupun kepada sahabat dan lain sebagainya, itu asalnya sesuatu yang disunahkan, ya, sunnatun fi asliha, hukumnya sunnah secara asal. Dan hal ini, ziarah kubur itu merupakan perkara yang dianjurkan untuk kaum laki-laki dari kalangan muslimin dengan kesepakatan para ulama, ya, mustahabbatun lirijali bittifaqi kaffatil ulama. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnad, Nabi kita SAW sabda, ala inni qad kuntu nahaitukum an thalathin thumma badali fihinna, nahaitukum an ziyaratul kubur thumma badali annaha turiku al-qalba wa tudmi'u al-aina wa tudzakiru al-akhirah fazuruha. Beliau bersabda yang artinya, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, ya, kemudian tampak bagiku sesungguhnya, atau maaf, ketahuilah sesungguhnya aku pernah melarang kalian dari 3 perkara. Kemudian tampak bagiku di dalam 3 perkara itu, maksudnya tampak kebaikan dan manfaatnya, akhirnya tidak dilarang. Yang pertama adalah aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Kemudian tampak bagiku, bagi Nabi SAW, bahwasanya ziarah kubur itu bisa meturiku al-qalba, bisa memberikan membuat hati itu rakik, yakni rakik itu tipis, ya, artinya bisa memberi manfaat ke hati, bisa mengingatkan hati, bisa membuat mata menangis, dan bisa membuat seorang itu akan ingat kepada negeri akhirat. Fazuruha, maka adalah kalian sekarang berziarah kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sendiri itu memerintahkan ziarah kubur. Dalam hadis lain yang lebih simpel, itu dengan redaksi nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, ya, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang adalah kalian ziarah kubur. Redaksi yang dipakai Nabi Muhammad SAW kepada umatnya adalah dengan redaksi fi'il amar, ya, kata kerja perintah, fazuruha, hendaklah kalian melakukan ziarah kubur, ya. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur sebagaimana sudah disebutkan tadi, untuk laki-laki itu hukumnya mustahab dengan kesepakatan seluruh ulama, ya. Perhatikan, mustahab dengan kesepakatan seluruh ulama, ya. Jadi tidak ada kemudian alasan bagi kita untuk tidak mengamalkannya. Rasulullah SAW telah menyampaikan secara lisan, perintah, ya, bukan hanya sekedar anjuran, tapi pakai lafadz redaksi perintah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri juga berziarah kubur, melakukan secara amaliyah itu melakukan berziarah kepada orang tua beliau, berziarah kepada para sahabat, ya kan? Kemudian para sahabat juga melakukannya, generasi setelah tabi'in dan seterusnya juga melakukannya, ya. Terus bagaimana kemudian ada sebagian kita yang tidak melakukan itu dengan alasan tidak ada manfaatnya, katanya itu nggak perlu ziarah kubur, berdoa kan bisa dari rumah. Nah ini menyalahi. Kalau memang
bisa dari rumah, kenapa Nabi kemudian menyuruh kita ziarah kubur? Kemudian kenapa Nabi juga mengamalkannya? Kenapa kemudian sahabat juga mengamalkannya? Ini berbeda dengan pemahaman sebagian orang-orang ini. Sampai akhirnya tidak pernah ziarah kubur kepada orang tuanya sama sekali, kepada guru-gurunya sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk ziarah kubur? Disebutkan oleh para ulama, itu tujuannya selain pertama untuk tadzkir al-akhirah, untuk mengingat negeri akhirat, mengingat kematian untuk diri kita sendiri, itu yang kembali kepada kita. Kemudian yang kedua, atau yang selain itu, untuk yang ke mayit, itu apa? Li'intifa'il mayyit, supaya mayit itu mengambil manfaat bithawabil qiraati wa du'ai wa sadaqah, ya, mengambil manfaat dari pahala bacaan Al-Quran yang dilantunkan, yang disampaikan oleh orang yang berziarah ketika itu membaca Al-Quran, qiraah, membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang diziarahi. Dan itu sampai menurut kesepakatan 4 madhab, termasuk madhab Imam Syafi'i. Hanya madhab Imam Syafi'i ini sedikit berbeda metodenya, yakni dengan metode doa, tapi intinya sampai juga, ya. Kemudian mengambil manfaat dari doa orang yang diziarahi, orang yang menziarahi, ya. Jadi tidak dari rumah, tapi ke ziarah, ya, langsung mengunjungi orang yang meninggal dunia, itu wasadaqah dan sodakoh, ya. Dan perlu untuk diketahui bahwasanya ruh mayit itu, ruh mayit walaupun sudah meninggal, ya, ruh mayit seorang muslim itu senantiasa memiliki irtibatun biqabrihi la tufarikuhu abadan. Jadi mayit itu ruhnya senantiasa memiliki irtibat, hubungan dengan kuburnya, dan itu tidak akan pernah terpisah selamanya sampai hari kiamat, walaupun sudah wafat. Di antara ruh dan jasad yang dikubur itu, kuburannya itu ada irtibat terus. Oleh karena itu, mayit itu mengetahui orang yang menziarahi kuburnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dan juga yang lainnya Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashqi dan lain sebagainya. Disebutkan di situ apa? Disebutkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min abdin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifu fid dunya, ya, fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam." Ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba yang yamurru bi qabri rajulin, yang melewati kuburan seseorang, kana ya'rifu dunya, yang orang itu mengenalnya waktu di dunia, wa yusallim alaihi, dan kemudian mengucapkan salam kepada mayit itu, illa arafahu, kecuali tidaklah seorang hamba melewati satu kuburan seseorang yang kuburan orang itu dia kenal waktu di dunia masih hidup gitu, kemudian orang itu mengucapkan salam, kecuali apa? Kecuali mayit itu mengenal orang yang menyalami dia itu dan menjawab salamnya. Ya kan? Di sini menunjukkan, jadi memang orang yang meninggal itu mengetahui akan orang yang menziarahi kuburnya, mengetahui siapa yang berkunjung, mengucapkan salam, bahkan bisa menjawab salam, ya, sesuai dengan kehidupan alam barzah, ya. Mungkin agak berbeda dengan kehidupan alam di dunia. Kemudian di dalam ziarah kubur itu ada janji dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, janji al-maghfirah, janji ampunan, janji pahala. Disebutkan dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan juga Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabda, "Man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba barran." Barang siapa yang menziarahi kubur salah satu daripada orang tuanya, kedua orang tuanya, atau salah satu dari kedua orang tuanya, di setiap hari Jumat, ghufira lahu, maka diampuni baginya, wa kutiba barran, dan ditetapkan dia sebagai seorang yang telah berbakti kepada orang tua. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berusaha untuk menghidupkan sunnah ziarah kubur ini,
yang mungkin sebelumnya kita termasuk orang yang sangat antipati dengan ziarah kubur, tidak pernah ziarah kubur sampai pun kepada kedua orang tua kita, itu harus kita revisi pemahaman itu, karena itu pemahaman yang tidak benar. Bahkan Imam Nawawi rahimahullahu taala menganjurkan ziarah kubur dan memperbanyak. Bisa dilihat dalam kitab Al-Adhkar dan kitab-kitab beliau yang lain, itu beliau menganjurkan ziarah kubur bahkan untuk memperbanyak atau mempersering ziarah kubur, khususnya kepada kuburan orang tua ataupun para guru-guru kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.